Om Swastiastu, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini kami akan membawakan sebuah materi ekonomi manajerial dengan dosen pembimbing Bapak Wira Andika, STMM. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Inengan Sancaye, dan kedua rekan saya, IKD Ari Krishna Dwi Payana dan Imade Agus Adnyana Putra. Materi yang akan kami bahas kali ini adalah estimasi biaya, yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah masalah data dan pengukuran estimasi biaya jangka pendek. Yang kedua, bentuk-bentuk fungsi biaya jangka pendek dan metode perhitungan. Yang ketiga, estimasi biaya jangka panjang dengan analisis regresi data silang. Yang pertama yaitu masalah data dan pengukuran estimasi biaya jangka pendek. Penafsiran dan peramalan biaya untuk mengambil keputusan merupakan usaha untuk menemukan bentuk dan posisi kurva-kurva biaya dari suatu perusahaan. Pemahaman tetap fungsi biaya jangka pendek akan membantu membuat keputusan untuk menilai optimasi tingkat output sekarang dan memecahkan masalah pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis kontribusi. Dalam penafsiran biaya jangka pendek dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah eksploitasi sederhana, yang kedua analisis gradien, dan yang ketiga adalah analisis regresi dengan data runtun waktu. Eksploitasi sederhana adalah merupakan metode penafsiran biaya yang paling sederhana, yaitu dengan cara mengeksploitasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini pada tingkatan-tingkatan output lainnya. Sedangkan analisis gradien, oleh karena tingkat output selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, maka kita harus mampu menemukan dua observasi data biaya atau outputnya atau lebih. Dan dengan dua observasi atau lebih, kita dapat melakukan analisis gradien. Yang ketiga, analisis regresi dengan data runtun waktu. Jika jumlah observasi pada biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan metode ini untuk menafsirkan sebuah hubungan antara biaya dengan satu tingkat output tertentu sehingga diperoleh suatu penafsiran. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk fungsi biaya jangka pendek dan metode perhitungan. Bisa dilihat biaya total cost adalah total cost sama dengan TC sama dengan FQ. Biaya tetap total yaitu total fixed cost sama dengan TFC. Biaya variabel total variable cost sama dengan TFC. TC sama dengan TFC ditambah TFC. Biaya total rata-rata average total cost sama dengan ATC sama dengan TC per Q. Biaya tetap rata-rata average cost fixed cost sama dengan AVC sama dengan TFC per Q. Biaya variabel rata-rata average variable cost sama dengan AVC sama dengan TFC per Q. Biaya total rata-rata adalah ATC sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya marginal cost yaitu sama dengan ATC per AK sama dengan TFC per Q. Selanjutnya yaitu bisa dilihat ini adalah metode perhitungan tabel dengan grafik. Bisa dilihat ini perhitungan tabel dan perhitungan grafik. Selanjutnya yaitu mengestimasi biaya jangka panjang dengan analisis regresi data silang. Penafsiran biaya jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada tingkat waktu tertentu. Maka kita tidak dapat menggunakan observasi data runtun waktu untuk mendapatkan tafsiran fungsi biaya jangka panjang. Namun kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menganalisis observasi dari berbagai pabrik pada suatu periode waktu tertentu. Tafsiran kurva larak dengan data seksi silang bisa dilihat di tabel, yaitu misalkan ada 5 pabrik yang diteliti di mana tingkat output dan biaya ditunjukkan pada tabel di bawah. Ini pada mulanya tampak terjadi economic of plant size yang kemungkinan terjadi pada Desquemores of plant size pada pabrik keempat dan kelima yang terbesar. Hal tersebut ditunjukkan pada average cost yang menurun tapi kemudian naik ketika menghadapi pabrik yang lebih besar. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramu Santi Om, Santi 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 Om.